Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di MMC TV 35 Official. Di kesempatan kali ini saya akan kembali mengajak teman-teman semuanya untuk belajar bareng di sini. Kali ini yang akan kita bahas adalah cara meraih pahala berlipat ganda di bulan Ramadan. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Dan yang sudah subscribe, silahkan dibagikan kepada yang lain. Karena dengan begitu, akan semakin banyak yang belajar bareng di sini, maka akan semakin banyak ilmu insya Allah dengan cara teman-teman memberikan tambahan apabila ada yang perlu ditambahkan dan bisa memberikan koreksi apabila ada yang keliru. Dari hasil belajar teman-teman kepada guru-gurunya yang terpercaya. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Di dalam melakukan apapun yang berkaitan dengan kebaikan tentunya ada konsekuensinya, ada aturan-aturannya, ada tantangan-tantangan yang harus dilaluinya. Begitupun untuk meraih pahala berlipat ganda di bulan Ramadan, maka harus memenuhi dua kriteria. Untuk menjelaskan hal itu, maka saya akan memulai dari sebuah hadis bahwa di bulan Ramadan itu memang benar-benar berlipat ganda pahalanya, dilipat gandakan oleh Allah, sehingga yang tahu hal itu hanyalah Allah. Subhanallah. Sebagaimana dalam hal ini dijelaskan di dalam salah satu hadis qudsi, Allah berfirman bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang hal ini. Beliau berkata, kullu hasanatin bi asyri amthaliha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat kebaikan. Subhanallah. Biasanya seperti itu, pahala itu dilipat gandakan menjadi 10 dan bahkan sampai 700 kali lipat. Nah, puasa lebih dari itu. Illa siyamu, kecuali puasa. Nah, puasa dikecualikan dari lipat ganda yang 10 sampai 700 itu. Karena masih lebih istimewa dari itu. Lanjutannya, fa innahu li. Karena sesungguhnya puasa Ramadan itu li, adalah untukku. Wa ana ajzi bihi, dan saya yang akan memberikan lipat ganda dari pahala itu. Jadi hanya Allah yang mengetahui lipat gandanya. Subhanallah. Kan makanya ayo raih Ramadan ini sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Bagaimana cara meraihnya? Nah, kita sudah sampai kepada poin yang akan kita jelaskan. Bagaimana cara meraihnya? Apa yang harus dipenuhi? Dua hal. Yang harus dipenuhi itu dua hal. Hanya ada dua.
Dan dalam hal ini juga dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam salah satu hadis yang disampaikan oleh beliau. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Nah, ini yang harus dipenuhi. Man shoma Ramadana, barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, artinya dengan keimanan yang benar, wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah, artinya benar-benar lillahi ta'ala, hanya mengharapkan pahala dari Allah. Apa yang akan didapatkan dengan cara begitu? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Subhanallah, subhanallah. Jadi yang harus dipenuhi itu ada dua hal. Yang pertama, imanan. Yang kedua, wahtisaban. Imanan wahtisaban, keimanan dan mengharapkan pahala. Keimanan yang benar ini menjadi poin penting di dalam seluruh ajaran-ajaran di dalam Islam. Ini adalah poin yang paling penting. Keimanan yang benar kepada Allah, kepada Rasulullah, sesuai dengan alur dari rukun iman yang 6 itu. Jadi keimanan yang benar, kan makanya sampai dikatakan bahwa afdalul a'mali imanun billahi wa rasulih. Amal yang paling utama adalah beriman kepada Allah dan Rasulullah. Cara beriman yang benar yaitu harus sesuai dengan keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Keyakinannya kepada Allah bahwa Allah itu tidak serupa dengan makhluknya sedikit pun, baik satu segi atau semua segi. Sebagaimana dalam hal ini dijelaskan di dalam surah Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Jadi harus diyakini, harus memiliki keyakinan yang benar. Ini titik pentingnya, ini poinnya. Karena kalau keyakinannya nggak benar, maka amalnya juga rusak. Kalau keimanannya tidak benar, maka amal yang lain juga rusak. Hancur semuanya tanpa ada nilai apapun. Dan makanya harus berkeyakinan seperti keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Cara mudah agar kita tidak jauh-jauh melihat kepada ulama yang terdahulu misalnya, maka kita tinggal mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tentang keyakinan ahlus sunnah wal jamaah, tentang tata cara mensucikan Allah dari menyerupai makhluknya. Kata beliau apa? Kata beliau, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-munazzahu anil jismiyati wal jihati wal zamani wal makan. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah, Allah itu maha esa, tidak ada sekutu baginya. Al-munazzahu, zat yang maha suci, anil jismiyati, dari sifat-sifat benda. Kalau maha suci dari sifat-sifat benda, begitupun dari bendanya. Allah maha suci. Maha suci dari benda, maha suci dari sifat-sifat benda.
wal jihati. Allah Maha suci dari arah. Waz zaman, Allah tidak terikat dengan waktu. Jadi tidak terkait Allah pernah tidak ada kemudian menjadi ada, enggak begitu. Karena Allah tidak pernah tidak ada dan tidak akan pernah tidak ada. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Wal makan, Allah Maha suci dari tempat. Jadi tidak boleh dikatakan Allah duduk di atas aras, ada di langit gitu kan. Tidak boleh meyakini Allah ada di mana-mana, ada di dalam hati, tidak boleh dikatakan begitu. Itu tidak benar. Kalau meyakini Allah ada di dalam hati, benar-benar di dalam hati, itu keliru, itu salah. Tapi kalau maksudnya adalah ingat kepada Allah, tapi nggak usah diucapkan di dalam hati. Katakan saja ingat kepada Allah. Tidak ada yang saya ingat kecuali Allah. Allah selalu saya ingat melalui hati saya. Begitu aja. Enggak usah di dalam hati, di luar hati, di apa, dan enggak usah bilang begitu. Hindari yang begitu. Agar tidak disalahpahami. Hal-hal yang akan mengarah kepada hal-hal yang bisa disalahpahami itu hindari. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sudah jelas tadi kan? Bahwa 2 poin penting yang harus dipenuhi. Keimanan yang benar, kemudian yang kedua adalah hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendorong hal itu, maka lakukan apa yang sering dikatakan oleh guru-guru kita, niatkan lillahi taala. Sebelum melakukan apapun, sekecil apapun, niatkan lillahi ta'ala. Oke, sampai di sini dulu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ingat, yang belum subscribe silahkan di subscribe, dan yang sudah subscribe silahkan dibagikan kepada yang lain. Dan juga ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti orang yang melakukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.